Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa kita pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang kelak akan meminta syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Ramadan menjadi bulan yang selalu kita nanti kehadirannya. Ramadan juga sebagaimana yang kita tahu, kita selalu melaksanakan puasa yang telah Allah perintahkan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-temanku yang dirahmati Allah, banyak sekali dari kita yang menyambut Ramadan seakan-akan kita sedang menyambut seorang tamu. Namun kalau kita kembalikan pada arti dan hakikat tamu itu sendiri, tamu bermakna orang yang datang ke rumah kita, yang berkunjung ke rumah kita, yang pada hari itu datang, belum tentu besok ia akan datang. Ataupun yang besok akan datang, belum tentu sama dengan yang kemarin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, dalam surah At-Taubah ayat 12 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12, dan di antaranya ada 4 bulan yang haram, dan sesungguhnya itulah ketetapan agama yang lurus. Maka, jika kita mengembalikan konsep tamu yang tadi kita bahas, maka sejatinya tamu itu adalah kita. Dan Ramadan adalah rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tuan rumah dari Ramadan tersebut. Teman-temanku yang dirahmati Allah, selain dari tamu yang selalu berubah-ubah pada hari ke hari dan juga dari waktu ke waktu, tamu pun juga punya klasifikasi yang sangat beragam. Maka di sini kita akan mengambil contoh dari 3 tamu ini. Tamu yang pertama adalah orang-orang non-muslim yang hadir di bulan Ramadan, yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang tidak menjalankan syariat Islam, namun juga tetap hadir di bulan Ramadan ini. Yang kedua, ialah tamu yang tertipu. Tamu atau orang yang beragama Islam, yang melakukan ibadah, yang melaksanakan ibadah puasa, tapi ia tertipu. Ia merasa bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa ibadahnya telah sempurna dan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu sisi, ia masih melakukan maksiat. Ia masih membicarakan keburukan orang lain. Ia masih membicarakan keburukan saudaranya. Ia masih melakukan maksiat dan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, ialah tamu yang istimewa. Tamu yang beragama Islam atau orang yang hadir di bulan Ramadan ini orang yang beragama Islam. Ia menjalankan semua perintah Allah. Ia menjalankan ibadahnya secara kafah. Tidak hanya sebatas ibadah saja, tapi ia juga menghindari maksiat-maksiat yang lain. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, ia menjalankan sabdanya Rasulullah yang berbunyi, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa
yang berpuasa di bulan Ramadan karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, banyak sekali dari kita yang hanya terjebak dalam euforia Ramadan yang hanya sebatas dalam perut dan lisannya saja. Kita sering mencari menu berbuka yang mewah, namun kita lalai dalam mencari menu taubat yang sungguh-sungguh. Kita sibuk mencari diskon lebaran, tapi kita tidak pernah mencari diskon malam Lailatul Qadar untuk pengampunan dosa-dosa kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah, jika kita masih sulit untuk bangun di sepertiga malam, atau mungkin masih mengatakan kata-kata yang kasar, atau mengatakan kata-kata yang menyakiti sesama kita, mungkin saja, atau jangan-jangan kita telah menjadi tamu yang tertipu, yang merasa sudah beribadah, yang merasa sudah mengerjakan amal soleh, namun hal itu tidak bernilai sama sekali di mata Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, hakikatnya Ramadan adalah madrasah bagi kita, menjadi tempat kita untuk belajar. Dan hakikatnya puasa tidak hanya soal kita menahan diri dari lapar dan haus, namun juga menahan diri dari hawa nafsu dan juga maksiat yang ada di sekitar kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sisa hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah tamu yang istimewa. Tamu yang tidak hanya sebatas numpang makan dan minum, tapi juga menjaga adab, menjaga kebersihan, dan pulang membawa keberkahan. Dan jangan biarkan Ramadan ini pergi begitu saja dengan kita hanya tidak memiliki perubahan sedikit pun pada akhlak kita. Tidak ada perubahan sedikit pun pada adab kita. Kita manfaatkan sisa hari terakhir Ramadan ini dengan baik, agar pada saat nanti kita sampai pada hari kemenangan, dan juga pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang bersih, dan juga ke dalam keadaan kita terbebas dari dosa. Teman-temanku yang dirahmati Allah, semoga dengan ceramah yang singkat ini kita bisa sama-sama memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya usaha kita dan juga sebaik-baiknya keimanan kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan Allah masih membukakan pintu Ramadan kepada kita, ataukah Ramadan ini menjadi perjamuan terakhir kita. Semoga Allah juga menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersih pada hari kemenangan nanti, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu, dan Allah bersihkan dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.